Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau boleh berkati kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk pemeliharaanmu. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-22 ayat 24. Kita akan membaca hingga ayatnya yang ke-38. Saya akan mengambil satu ayat dari perikop ini, yaitu ayat yang ke-32. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur, dan jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita bersyukur Allah kita itu Allah yang luar biasa. Dia senantiasa menjaga, melindungi, dan memelihara hidup kita. Bahkan ketika kita mau jatuh di dalam dosa pun, Dia sudah mengingatkan kita, Dia juga sudah menjaga kita. Jadi kalau kita melihat di dalam perikop ini, ya, ini merupakan satu percakapan waktu perjamuan malam akan apa yang akan terjadi, situasi kondisinya. Yesus sudah menceritakan kepada para murid, termasuk kepada Simon, ya. Dia katakan, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Jadi memang Yesus diperhadapkan dengan situasi kondisi yang memang tidak mudah, ya, di mana iblis akan memakai Simon untuk menyangkal Yesus. Ya, bersyukur ketika Tuhan sudah tahu semuanya, sehingga Tuhan memberikan peringatan kepada Simon supaya dia tetap kuat, ya, imannya nggak sampai gugur begitu, ya. Dan dia bilang, aku telah berdoa untuk engkau. Kenapa? Supaya imanmu jangan gugur. Dan kalaupun, ya, hal itu nanti terjadi, dikatakan, dan jikalau engkau sudah insaf, ya, kuatkanlah saudara-saudaramu. Nah, memang kita melihat satu perjalanan yang cukup panjang, di mana nanti, ya, kita akan juga membahas bagaimana Petrus akan menyangkal Yesus. Bahkan ada kalimat menarik, ya, di mana Yesus berkata kepada Simon bahwa ayam tidak akan berkokok, ya, sebelum, ya, Petrus menyangkal Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, menarik sekali di sini bagaimana Yesus mengingatkan Petrus dan dia tetap berdoa supaya Petrus tidak jatuh begitu, ya. Dan ini menurut saya ini satu pembelajaran yang menarik, apa yang Yesus lakukan kepada para murid, bagaimana dia terus berdoa, ya. Nah, ini mengingatkan kita bagaimana kita juga mestinya demikian. Bagaimana kita berdoa, ya, untuk pasangan kita, untuk anak-anak kita, untuk rekan-rekan kita, saudara dan keluarga kita, supaya apa? Mereka tidak sampai gugur imannya dalam menghadapi situasi kondisi saat ini. Tidak sedikit, ya, keluarga misalnya pasangan suami istri bisa mengalami satu problem, ya, di dalam kehidupan keluarga. Apa peran kita sebagai pasangan? Salah satunya, ya, mendoakan mereka, ya,
Berdoa supaya mereka juga jangan sampai gugur imannya ya dalam membangun relasi, dalam pasangan ya. Tidak sedikit memang tantangan yang dihadapi, tapi semuanya bisa ketika kita apa? Saling mau mendoakan ya. Hari ini bagaimana dengan kita? Sudahkah kita mendoakan pasangan kita? Ya. Jika sudah, puji Tuhan. Ya, kita pun yang mendoakan juga jangan sampai gugur. Ya, karena kita sudah lelah, kita sudah capek berdoa ya, sehingga akhirnya kita pun menyerah. Enggak ya. Mari kita berdoa ya dengan penuh sukacita, penuh pengharapan di dalam Tuhan sehingga pasangan kita tetap kuat. Ya, jika kita tahu pasangan kita ada yang lemah ya di sudut yang mana, kita tidak tahu. Tapi Bapak Ibu Saudara yang tahu lah pasangannya bagaimana, sehingga mari ya kita saling mendoakan, saling menjaga. Demikian juga kita dengan anak-anak kita. Kita tahu mungkin anak-anak kita punya kelemahan tertentu, begitu ya. Sudahkah kita juga mendoakannya? Ya, ini penting sekali ya. Bagaimana orang tua juga berdoa untuk anak-anak. Ya, jangan kita juga terlalu sibuk dengan urusan kita sehingga kita mengabaikan ya apa yang semestinya kita berikan kepada anak-anak kita. Apakah itu bentuknya perhatian, ya, apresiasi, ya. Jangan sampai mereka kehilangan itu dari rumah. Sehingga di luar mereka mencari perhatian tertentu. Demikian juga dengan rekan kerja, ya, dengan rekan pelayanan, dengan orang-orang yang ada di sekitar. Kita perlu juga berdoa, ya. Makanya dalam satu ilustrasi doa itu dengan tangan ya dipertemukan, tangan kanan tangan kiri, terus kemudian jempol ketemu jempol, telunjuk ketemu telunjuk, jari tengah ketemu jari tengah, jari manis ketemu jari manis ya, kelingking ya, itu bertemu di sana. Itu mau menggambarkan apa? Berdoalah untuk orang-orang yang terdekat ya. Jempol itu kan yang dekat dengan kita ya, dikatakan seperti itu. Mari kita doakan untuk orang-orang terdekat kita. Siapa ya? Pasangan hidup kita, keluarga kita ya. Orang-orang yang ada di sekitar kita yang paling dekat. Kemudian bagian yang kedua adalah telunjuk. Siapa nih yang suka nunjuk nih ya? Kayak guru, pengkhotbah, pengajar. Kita berdoakan. Kita doakan supaya mereka mengerjakan bagian mereka dengan baik dan dengan maksimal. Yang tengah ya, yang paling tinggi nih ya pemerintahan ya. Kita berdoa supaya pemerintahan juga boleh mengambil kebijakan-kebijakan yang baik ya, yang membangun negeri ya, menjadi berkat bagi banyak orang. Begitu juga yang dari manis mengingatkan kita tentang apa ya. Doakanlah orang-orang yang manis-manis ya, pasangan hidup ya, orang-orang yang memiliki kenangan indah dengan kita, orang-orang yang dekat dengan kita. Mari kita berdoa ya. Apakah itu kita yang sedang bergumul ya menjadi pasangan hidup, kita doakan. Kemudian kelingking yang terkecil ya, kita doakan untuk orang-orang kecil ya yang ada di sekitar kita dalam kehidupan kita supaya apa? Mereka juga dijaga dan dilindungi ya. Belajar seperti apa yang Yesus lakukan. Aku sudah berdoa untuk engkau supaya engkau tidak gugur imannya. Ya saudara, mari kita saling mendoakan di tengah situasi kondisi hari ini ya, di tengah permasalahan, di tengah kehidupan bisa membuat kita gugur iman. Artinya kita bisa menjadi lemah, tidak berdaya dalam menjalani hidup ini. Mari kita belajar, mari kita terus bergantung kepada Tuhan untuk kita saling mendoakan satu dengan yang lainnya supaya apa? Kita semakin kuat. Dan ketika kita pun misalnya sampai mengalami gitu ya, jatuh dan lain sebagainya, ingat ya, kita mesti insaf ya. Kita mulai menyadari mungkin ada di tahap kita di mana hari ini kita sedang jatuh. Tuhan katakan insaf ya, bertobat. Ya, tinggalkan cara kehidupan yang lama, kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan mari kita tata kehidupan kita menjadi lebih baik. Dan ketika kita sudah melewati fase itu, mari kita saling menguatkan ya, satu dengan yang lainnya. Kuatkanlah saudara-saudaramu. Nah, saudara, kita yang pernah mengalami, kita yang pernah menghadapinya, mari kita saling menguatkan. Ya, saling menolong supaya saudara keluarga kita semuanya ada dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Dan mari kita kerjakan apa yang menjadi bagian kita, saling mendoakan, saling menguatkan. Dan kalaupun kita jatuh, kemudian kita juga mari kita insaf, kita bertobat, kita datang kepada Tuhan, minta pemulihan, sebagaimana Petrus dipulihkan oleh Tuhan. Dan bila kita juga boleh mengalami pemulihan, dan kita juga boleh menguatkan saudara-saudara kita yang lain, yang mungkin sama mengalami pergumulan yang sama.
Kalaupun berbeda pergumulannya, perjalanannya, kita juga bisa ceritakan, kita boleh bagikan, sehingga banyak orang juga boleh mengalami kasih dan kemurahan Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau boleh berkati, sehingga hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, ketika Engkau senantiasa menjaga melindungi kami, untuk kami boleh tetap kuat di dalam iman, dan kami juga boleh menguatkan saudara-saudara seiman kami. Jika ada Engkau dapati kami sedang mengalami pergumulan, Tuhan kuatkan teguhkan iman kami, sehingga kami bisa dan boleh menjalaninya dan menghadapinya. Dan ketika ada di antara kami yang terpuruk ataupun jatuh, kami berdoa juga, kami boleh insaf, kami boleh sadar, kami boleh bertobat dan kembali kepada Tuhan, untuk kami juga boleh dikuatkan dan dipulihkan kembali. Dan kami juga rindu melalui perjalanan pengalaman kehidupan kami ini juga boleh menjadi kesaksian yang hidup untuk saudara-saudara kami yang lainnya yang mungkin sedang mengalami hal yang sama. Kami rindu Tuhan, Kau boleh memakai setiap kami menjadi alat kemuliaan-Mu. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.